Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama Bung Samsul Bekam, ahli terapi bekam Singowanti Indonesia. Selamat subuh untuk teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini tadi adalah eh, hari pertama bekam sunnah, hari sunnah pertama di bulan ini ya. Alhamdulillah 20 pasien tadi terselesaikan, 29 ya, 29 pasien terselesaikan tadi hampir sekitar jam 12 lebih terselesaikan. Jadi main double kill terus karena siang banyak kegiatan di luar bekam. Jadi saya selesaikan malam habis sholat maghrib ya, sudah menjelang isya tadi saya mulai praktek. Terus sekitar pukul 12.29 pasien terselesaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan-keberkahan ini selalu terlimpahkan kepada diri saya pribadi, juga kepada teman-teman Singowanti semuanya. Saya berbahagia dan bangga banget dengan laporan-laporan panjenengan dari ahli terapi bekam Singowanti semuanya, yang mana kesemuanya menandakan ada perkembangan yang signifikan ya, baik itu dari kegiatan, praktek, juga pendapatan. Alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali. Itulah rasa kebanggaan saya ketika mendengar berita tentang keberhasilan dan kesuksesan juga kemajuan panjenengan semuanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang titik koma 2 ya. Tentang titik koma 2 dan fungsi-fungsinya. Ya. Letaknya di mana titik koma 2 ya. Titik koma 2 ini Anda ambil dari garis telinga ini ya. Dari telinga kiri ke telinga kanan, dari telinga kanan ke telinga kiri. Anda raba, di sini ada benjolan 2 ya. Di atas benjolan itulah tempat titik koma 2. Nah, titik koma 2 ini Anda bisa naruhnya 1 di tengah atau naruh 2. Di belakang kepala kita itu ada 2 benjolan. Kalau Anda raba, ini ada 2 benjolan lurus dengan telinga ini ya. Ada yang agak naik ke sini, ada yang lurus ya. Biasanya itu nih lurus, nah ini dengan raba. Ini ada 2 benjolan. Nah, di atas benjolan itulah letak titik koma 2. Tapi melihat posisi atau bentuk kepala orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa ditaruh koma 2 itu 2. Ada yang tidak bisa ditaruh 2. Hanya kalau tidak bisa ditaruh 2, boleh ditaruh 1 di tengah-tengah. Itu tidak masalah ya. Seperti halnya di titik umum muhid, kadang-kadang ada yang kepala itu ada pematangnya, itu susah taruh kop. Kalau Anda punya, kalau di umum muhid, kalau kopnya ada karetnya, itu bisa ditaruh di situ. Kalau walaupun ada pematangnya tetap bisa ya. Pakai kop yang agak lengkung, kemudian ada karetnya, itu bisa dipakai. Kemudian boleh pakai malam juga boleh ya. Taruh malam baru. Jadi malam itu diletakkan di bibir apa? Kop, kemudian dikopkan. Kalau susah ya sudah taruh kiri kanan, yang penting kopnya itu berhimpitan ya, berhimpitan. Itu cara mengambil titik umum muhid pada posisi kepala yang ada pematangnya ya. Tidak ada keharusan titik umum muhid itu harus pas di tengah, harus pas 1 kop, tidak. Karena bentuk kepala orang itu berbeda-beda. Begitu juga titik koma 2. Kalau bisa ditaruh 2 di atas benjolan, di garis, tarik garis.
ini ada benjolan, taruh dua-duanya gini kiri kanan. Kalau tidak bisa boleh ditaruh satu di tengah, itu tidak masalah. Dan fungsi dari titik koma 2 ini adalah mengatasi masalah-masalah penyakit yang ada di kepala atau gangguan-gangguan yang ada di kepala, baik stroke setelah dibekam di umum muhid, kemudian dibekam di titik kepala yang berlawanan, kemudian ditambah di koma 2, itu akan lebih sempurna untuk mendapatkan satu kesembuhan. Juga bisa untuk meredakan migrain atau vertigo. Unyeng, kalau orang Lamongan tuh mengatakan tuh unyeng, pokoknya sakit kepala lah. Jadi keluhan yang ada di kepala ini bisa dibantu dengan menaruh titik koma 2 ya. Dan sakit kepala itu tidak semuanya harus dibekam di titik umum muhib, tidak. Tapi saya lebih suka kalau ada keluhan sakit kepala itu saya ambil di titik umum muhid. Cuman kalau darah rendah saya tidak mengambil di umum muhid ya. Kalau darah rendah. Kalau setakat penyakit kepala apapun itu saya selalu ngambil di umum muhid. Kemudian saya tambah di titik koma 2. Jadi kalau misalkan vertigo, nah kalau vertigo itu kan oleng ya, oleng. Kita ambil di umum muhid ditambah di koma 2. Setelah ditambah di koma 2, kita lepas. Kita tanya orangnya, masih oleng enggak? Nah, kalau masih oleng, boleh ditambah di kepala kiri kanan. Kalau diambil umum muhid dan koma 2 sudah oke, ya sudah oke. Artinya insya Allah itu sudah sembuh. Nah, untuk stroke, ya kalau untuk stroke ini lebih pas, lebih sempurna. Itu setelah umum muhid, kepala yang berlawanan, koma 2, kemudian turun ke titik ahdain. Ya, titik ahdain atau nakula sadewa ya. Itu boleh ditaruh di situ, kemudian di titik al-kahil ya. Jadi tahu ya, titik koma 2 itu adalah di garis telinga ini, tepat di atas benjolan, dan ini fungsinya adalah untuk segala macam keluhan penyakit yang ada di kepala ya. Jadi di kepala ini juga tidak terbatas dari titik koma 2 umum muhid, kepala yang berlawanan, tidak. Itu nanti kita tiksarnya. Setelah kita lakukan pembekaman misalkan di titik umum muhib terus koma 2 ya, masih ada yang sakit, kita cari di mana sakitnya. Di situ kita bekam. Itu kalau orang bukan stroke ya. Kalau orang bukan stroke, kita ikutin sakitnya. Tapi kalau orang stroke, wajib setelah dibekam di umum muhid adalah titik yang berlawanan, dan diupayakan yang di titik berlawanan itu ya, itu harus betul-betul mengeluarkan darah, karena disitulah letak masalahnya. Biasanya di atas telinga agak naik sedikit, tidak masalah. Kita itu bisa mengetahui biasanya kulit kepalanya, kalau di situ ada sumbatan, dia warnanya hitam. Nah, yang warna hitam itulah pantik. Ya, pantik. Disitulah letak masalahnya. Kalau Anda dipantik satu kali biasanya tidak bisa keluar. Kalau betul-betul di situ masalahnya dan di situ ada sumbatan, dipantik satu kali susah untuk keluar. Itu Anda cubit kulitnya, dikumpulkan gini baru dipantik agar jarumnya lebih dalam. Nah, ada juga dalam pemantikan pertama atau pertemuan pertama di titik yang berlawanan itu susah keluar, tapi nanti di pertemuan kedua ada keluar sedikit, kemudian di pertemuan yang ketiga lebih banyak. Dan kalau
keluarnya lebih banyak itu menandakan ada perkembangan yang positif dari struknya. Tinggal pasiennya. Kadang-kadang pasien itu kalau sudah berbekam 1, 2, 3 kali, perkembangannya sedikit, dia malas tidak mau berbekam lagi. Itu kita kembalikan ke pasien. Itu bukan hak kita. Kita hanya datang kalau dipanggil. Tidak dipanggil ya tidak datang. Itulah Singowante. Jadi harap diperhatikan ya. Titik koma 2 lurus di garis telinga, tepat di atas benjolan. Boleh ditaruh kiri kanan, boleh ditaruh satu di tengah-tengah saja. Fungsinya untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di kepala. Masalah apapun itu ya, yang penting ada di kepala. Baik, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.